Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Salma Riyadatul Ais. You can call me Salma. My number student 0704032229. I am a first semester student from the Department of Al-Quran and Tafsir, Faculty of Usuluddin and Philosophy, State Islamic University Sunan Ampel, Surabaya. I will read, interpret, and explain part of the first chapter of the introduction to the book Interpreting the Quran by Abdullah Said. Oke, di sini saya akan membacakan, mengartikan, dan menjelaskan setelah saya membacakan beberapa paragraf-paragraf di awal bab 1 tentang introduction atau perkenalan dalam buku Interpreting the Quran by Abdullah Said. This book is about the interpretation of one particular type of Quranic text, the texts that are considered ethico-legal in nature and are represented in the Quran. Belief, rulings, laws, commandments, prohibition, and instruction. Buku ini adalah tentang penafsiran salah satu jenis teks Al-Quran, teks-teks yang dianggap etika hukum di alam dan diwakili dalam keyakinan Al-Quran, aturan, hukum, perintah, larangan, dan instruksi. Examples of such ethico-legal content include belief in good, prophets, and life after death, regulation related to marriage, divorce and inheritance, what is permitted and prohibited, commandments relating to fasting, spending, jihad, and hudud, prohibition related to theft, dealing with non-Muslim, instruction relating to etiquette, interfaith relation, and governance. Contoh konten etika hukum tersebut termasuk kepercayaan kepada Tuhan, Nabi, dan kehidupan setelah kematian. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan perwarisan, apa yang diperbolehkan dan dilarang, perintah-perintah yang berkaitan dengan puasa, belanja, jihad, dan hudud, larangan terkait pencurian atau berurusan dengan non-muslim, petunjuk yang berkaitan dengan tata krama hubungan antar agama dan pemerintahan. The book is not intended as a manual providing a step-by-step guide to interpreting such text, even though it contains useful ideas for their interpretation. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai manual yang memberikan panduan langkah demi langkah untuk menafsirkan teks-teks tersebut atau ayat-ayat tersebut, meskipun berisi ide-ide yang berguna untuk interpretasi mereka. Rather, it is an argument for releasing the ethico-legal versus from the legalistic, literalistic approach that has been the hallmark of their interpretation from the post-formative period of Islamic law to the modern period in both exegesis and law atau fikih. Melainkan merupakan argumen untuk melepaskan ayat-ayat etika hukum dari pendekatan legalistik literalistik yang menjadi ciri khas penafsiran mereka dari periode pasca formatif hukum Islam ke periode modern baik dalam tafsir maupun hukum atau fikih. The book is first and foremost a justification for using a different approach to the interpretation of the ethico-legal text. I will refer to the approach as contextualist. Buku ini pertama dan terutama merupakan pembenaran untuk menggunakan pendekatan yang berbeda dalam penafsiran teks-teks etika hukum. Saya akan menyebut pendekatan ini sebagai kontekstualis. The thrust of my argument, therefore, is towards a more flexible approach to interpretation of this text by taking into consideration both the socio-historical context of the Quran, the time of revelation in the first 7th century, and the contemporary concern and needs of Muslims today.
Oleh karena itu, argumen saya mengarah pada pendekatan yang lebih fleksibel untuk menafsirkan teks-teks ini. Dengan mempertimbangkan baik konteks sosio-historis Al-Quran pada saat wahyu di abad pertama atau ke-7 dan keprihatinan kontemporer dan kebutuhan umat Islam saat ini. My main interest is how the meaning of the Quran can be related to the life of the Muslim. In a sense, its application to day-to-day practicalities in different times, circumstance, and place, particularly as it relates to the concerns and needs of the modern period. Ketertarikan utama saya adalah bagaimana makna Al-Quran dapat dikaitkan dengan kehidupan umat Islam dalam arti penerapannya pada praktik sehari-hari, di waktu, situasi, dan tempat yang berbeda, terutama yang berkaitan dengan keprihatinan dan kebutuhan zaman modern. Historically, Muslim exegetes and jurists often relied on linguistic criteria only to interpret the ethico-legal content and to determine whether a particular ruling in the Quran is to be universally applicable or not. Secara historis, para ahli tafsir dan ahli hukum Islam sering mengandalkan kriteria linguistik hanya untuk menafsirkan isi etika hukum dan untuk menentukan apakah suatu aturan tertentu dalam Al-Quran dapat diterapkan secara universal atau tidak. In this, the question of social and historical context in which the ruling was given at the time of the revelation of the Quran was seen an irrelevant unimportant except in rare case. Dalam hal ini, persoalan konteks sosial dan sejarah di mana putusan diberikan pada saat Al-Quran diturunkan dianggap tidak relevan dan tidak penting, kecuali dalam kasus-kasus yang jarang terjadi. In writing this book, dalam penulisan buku ini, I am emphasizing that the social and historical context of the Quran needs to be taken into account with the linguistic criteria to provide a fuller meaning of the Quran that is relevant to changing need and circumstance of Muslim. Dalam penulisan buku ini, saya menekankan bahwa konteks sosial dan sejarah Al-Quran ini perlu diperhitungkan dengan kriteria linguistik untuk memberikan makna Al-Quran yang lebih lengkap, yang lebih relevan dengan perubahan kebutuhan dan keadaan umat Islam. Oke, dari yang saya bacakan tadi, mungkin saya bisa menyimpulkan atau menjelaskan secara singkat bahwa dalam buku Interpreting the Quran by Abdullah Said ini menjelaskan atau berisi tentang penafsiran salah satu jenis teks Al-Quran. Teks Al-Quran yang dianggap sebagai etos hukum atau etika hukum di alam dan diwakili dalam keyakinan Al-Quran berupa aturan, hukum, perintah, larangan, dan berupa instruksi. Contoh hal yang termasuk etika hukum yakni kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Nabi, dan kehidupan setelah kematian. Yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan pewarisan. Apa saja sih yang diperbolehkan dan apa saja yang dilarang. Dan juga membahas tentang perintah-perintah yang berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan belanja, berkaitan dengan jihad dan hudud, atau larangan-larangan tentang pencurian, tentang urusan dengan non-muslim, atau yang intinya urusan-urusan kita dengan non-muslim, bukan dengan sama muslim, tentang tata krama dan juga tentang hubungan antar agama dan pemerintahan. Buku ini ditulis Abdullah Said tidak dimaksudkan atau tidak dikhususkan untuk persediaan manual yang memberikan panduan langkah demi langkah atau step by step, maksudnya itu setiap langkah gitu untuk menafsirkan teks-teks tertentu. Meskipun dalam buku ini terkandung tentang ide-ide yang berguna untuk interpretasi mereka, maksudnya sesuai berguna dengan pemikiran-pemikiran mereka, penafsiran-penafsiran mereka, melainkan berupa argumen-argumen untuk melepaskan ayat-ayat etika hukum dari pendekatan legalistik literalistik, yang sudah menjadi ciri khas tafsiran-tafsiran dari periode pasca formatif
hukum Islam sampai ke dalam periode modern, baik dalam tafsir maupun dalam hukum atau dalam fikih. Buku Interpreting Al-Quran ini adalah salah satu pembenaran atau salah satu buku pembenaran untuk menggunakan pendekatan yang berbeda dalam penafsiran teks-teks etika hukum. Sampai ke periode modern, baik dalam tafsir maupun buku Interpreting Al-Quran ini adalah salah satu buku pembenaran untuk menggunakan pendekatan yang berbeda dalam penafsiran teks-teks etika hukum. Abdullah Said menyebutnya dengan pendekatan kontekstualis atau pendekatan-pendekatan dalam penafsiran-penafsiran teks-teks etika hukum itu disebut oleh Abdullah Said yaitu pendekatan kontekstualis. Oleh karena itu, argumen-argumen Abdullah Said mengarah pada pendekatan yang lebih fleksibel untuk menafsirkan teks-teks atau ayat-ayat dengan mempertimbangkan baik dari sisi sosiohistoris pada saat wahyu abad pertama atau pada saat abad ke-7 dan keprihatinan kontemporer dan sesuai dengan kebutuhan umat Islam masa kini atau kondisi saat ini. Ketertarikan Abdullah Said yang utama adalah bagaimana makna Al-Quran dapat dikaitkan dengan kehidupan umat Islam. Dalam arti penerapannya pada kegiatan sehari-hari di waktu, situasi, dan tempat yang berbeda, terutama berkaitan dengan keprihatinan dan kebutuhan zaman modern atau di zaman yang saat ini. Secara historis, para tafsir atau ahli hukum sering banget mengandalkan kriteria linguistik untuk menafsirkan ayat-ayat tentang etika hukum dan menentukan suatu aturan tertentu atau suatu aturan itu dalam Al-Quran dapat diterapkan nggak sih secara universal atau tidak. Dalam hal ini, persoalan konteks sosial dan sejarah di mana putusan diberikan pada saat Al-Quran diturunkan dianggap tidak relevan atau tidak penting, kecuali dalam kasus-kasus yang jarang terjadi. Untuk hal-hal yang sering terjadi, semua dianggap tidak relevan. Jadi yang dianggap relevan itu hanya pada kasus-kasus yang jarang terjadi. Dalam penulisan buku Interpreting the Al-Quran ini, Abdullah Said menekankan bahwa konteks-konteks sosial dan sejarah Al-Quran perlu diperhitungkan dengan kriteria linguistik untuk pemaknaan Al-Quran yang lebih lengkap, yang lebih relevan, sesuai dengan kebutuhan dan perubahan keadaan umat Islam. Maksudnya, Abdullah Said itu menekankan bahwa konteks sosial dan sejarah Al-Quran itu perlu banget diperhitungkan atau perlu banget diperhatikan dengan kriteria linguistik, supaya pemaknaan Al-Quran itu lebih lengkap dan lebih relevan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan keadaan umat Islam masa kini atau masa modern ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.